itu ada tugas dilakukan 4, oke? Ibu. Oke, lihat Susi. Gunakan kata kerja modal verban untuk melengkapi kalimat yang ada. Assalamualaikum. Minta maaf, Bu, terlambat Kak, Bu. Aisyah terlambat. Telat Kak bangun, Bu. Jadi seperti ini ya. Buat yang lain juga ya. Oke. Ya, terlambat itu kadang terjadi, manusiawi. Kita semua pernah lah ya terlambat. Cuman ya ketika kita terlambat, kita harus tahu dulu kenapa saya terlambat. Oke, sebentar dulu. Anak kalian lanjut mengerjakan tugasnya dulu ya. Saya konseling Aisyah dulu, oke? Ya, Aisyah. Jadi ibu tekankan kembali bahwa setiap orang, setiap siswa memang kadang terlambat juga. Jadi di sini ibu tidak mau sepenuhnya menyalahkan Aisyah, ya. Aisyah terlambat mungkin ada alasan. Alasannya apa? Terlambat. Ini sudah kali keberapa Aisyah terlambat? Baru kali ini, Bu. Oke, baru kali ini ya. Kenapa terlambat kali ini? Ya, gara-gara main HP, Bu. Aisyah main HP tengah malam mungkin. Iya, Bu. Sampai jam berapa main HP? Jam 2, Bu. Sampai jam 2. Sehingga Aisyah terlambat bangun, kemudian terlambat ke sekolah. Iya, Bu, karena baru aja memasak jadi terlambat. Oke, jadi di sini Aisyah punya alasan yang terlambat ya. Tapi alasan yang pertama itu karena Aisyah main HP sampai tengah malam. Itu jelas-jelas tidak baik untuk Aisyah yang masih pelajar dan besok pagi harus bangun bangun pergi sekolah, ya kan, harus bangun pagi, harus pergi ke sekolah. Jadi supaya tidak terlambat lagi, Aisyah harus tidur ya, jangan di atas jam 10 ya. Paling lambat kamu harus tidur di jam 9 atau jam 10 lah ya. Karena kalau kamu sudah tidur di atas jam 10 itu, apalagi sambil scroll handphone, main TikTok, main sosial media ya, itu kan jadinya kamu tidur tengah malam bahkan sampai subuh, akhirnya kamu bangunnya terlambat. Jadi Aisyah harus merubah itu ya, apalagi ini perdana terlambat, jangan sampai terulang kembali ya. Kemudian juga Aisyah harus tahu bahwa kita kan punya satu keyakinan sekolah, keyakinan kelas, apa itu, tentang kedisiplinan. Sekolah punya tertib, harus on time dan tidak boleh terlambat masuk sekolah. Sekolah kita menerapkan peraturan harus masuk 7.15 ya. Kemudian di kelas juga seperti itu. Jadi kita harus meyakini itu dan melaksanakan itu, bahwa kita sudah sepakat menjadi siswa yang lebih disiplin ya. Oke, jadi Aisyah akan berupaya untuk memperbaiki itu ya, tidak akan terlambat lagi dengan upayanya apa? Main HP hanya batas sampai jam 9. Oke. Kalaupun misalnya tidak main HP karena mau belajarnya di bawah jam 10, anggaplah sampai jam 10 boleh belajar, tapi di atas itu sudah harus tidur supaya maksimal jam tidurnya juga maksimal tercukupi, kemudian istirahatnya tercukupi, kemudian bangunnya juga lebih fresh, pergi ke sekolah tidak terlambat. Oke, jadi lain kali tidak terlambat lagi ya. Oke, Aisyah boleh bergabung dengan teman-teman untuk ikut belajar. Nah, kesembunyi kunci motorku, Apa? kamu tahu? Bukan. Apa? Stop. Ini kenapa ini? Kenapa? Nah, kesembunyi kunci motorku. Betul, Muhammad sembunyi. Bukan saya, Bu. Bukan. Yakin bukan? Yakin, Bu. Itu bukan nggak tahu dia. Dia, Bu. Buktinya apa? Ada buktinya? Ada, Bu, di kantongnya, Bu. Mana? Ini, Bu. Oh iya ada. Benar Muhammad? Iya, Bu. Oke, kenapa disembunyi nak? Karena sering kena bully, Bu. Oke, begini, saya ajak masuk di kelas dulu nak. Kita selesaikan di dalam. Oke. Ya, silakan dulu. Jadi terkait tadi
kalian ada konflik ya. Adrian berpikir kalau Muhainil yang menyembunyikan kunci motornya Adrian. Awalnya Muhainil berpikir bilangnya tidak ya. Karena sebenarnya Muhainil yang menyembunyikan. Ya betul. Oke. Kenapa saya mau tanya dulu kenapa Muhainil menyembunyikan kunci motornya Adrian? Kami sering kena bully bu. Dibully sama Adrian. Betul Adrian? Betul. Nah, kenapa Ki biasa bully Muhainil? Kan dia teman tak? Negatif terus kamu. Suka mengganggu juga. Oke, jadi di sini Ibu mau bilang ke kalian bahwa memang kadang kita berusaha untuk membela diri, ya kan? Terus kalian juga mungkin ada alasannya masing-masing kenapa dari awal Muhainil menyembunyikan kunci motornya Adrian, ada alasannya ya. Nah, terus Adrian juga kenapa berlaku kasar ke Muhainil, ada alasannya mungkin karena kunci motornya disembunyi. Nah, cuman ya di sini memang hal itu salah kalau misalnya Adrian suka membuli temannya, itu tidak bagus ya. Begitu Muhainil kalau misalkan ada yang tidak disukai dari temannya boleh ngomong, jangan suka bully saya gitu, atau bilang ke guru gitu ya, supaya dibantu menyelesaikan. Jangan menyembunyikan barangnya teman, nanti dia panik mencari di mana, ya kan? Nah seperti itu. Jadi semoga nanti kedepannya kalian berdua tidak lagi saling ada konflik ya, sudah mulai tenang dan masing-masing introspeksi ya. Salahnya di mana Muhainil, salahnya di mana Adrian ya, sama-sama mempertahankan dirinya ya. Adrian mau kunci motornya kembali, kalau Muhainil karena selama ini mempertahankan diri yang selalu digangguin, dibully. Oke ya, kalian tahu kan keyakinan kelas kita selama ini, keyakinan sekolah bahwa tidak boleh melakukan perundungan atau pembulian kepada temannya, Adrian ya, tidak boleh. Terus juga ada harus menjaga ketertiban dan hubungan dengan kelas. Apa hubungan dengan siswa, dengan teman tak. Jadi jangan melakukan tindakan yang merugikan teman juga, misalnya menyembunyikan kunci motornya Muhainil ya. Jadi bagaimana ini? Apakah ada tanggapan dari Adrian sama Muhainil? Apa nanti solusinya ke depan bagaimana? Menurut Adrian harus gimana supaya semuanya bisa clear? Saya akan berteman dengan Muhainil dan tidak akan mengulanginya lagi. Iya, kalau Muhainil gimana? Setuju saya bu. Iya, jadi setuju ya. Jadi Muhainil juga akan berusaha untuk menempati keyakinan kelas, menjaga ketertiban kelas dan tidak menyembunyikan barang-barangnya teman. Apakah seperti itu Muhainil? Iya seperti itu. Iya. Jadi kedepannya bisa lebih baik hubungan tak. Jadi tidak ada lagi pembulian, tidak ada lagi menghilangkan atau menyembunyikan barangnya teman gitu, ya. Oke, nak, terima kasih untuk kerjasama dan kepedulian kalian ya. Oke. Saya merasa masalah saya cepat terselesaikan, hubungan dengan teman saya kembali baik lagi, dan saya merasa tidak dibedakan oleh guru. Saya merasa tidak dibedakan sama guru dan hubungan saya dan teman saya kembali baik dengan cepat. Saya merasa masalah saya terselesaikan dengan adil dan merasa nyaman ditangani oleh guru. Saya merasa aman dan nyaman saat guru mendampingi saya dalam masalah tersebut, terutama masalah tadi.